Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat table menggunakan kelasnya Bootstrap. Kali ini saya tidak perlu ke PowerPoint karena kita semua saya kira sudah mengerti, sudah paham tentang table itu bagaimana. Lebih kurang seperti teman-teman. Nantinya yang akan kita buat tampilannya terakhir lebih kurang seperti ini. Oke. Kita seperti biasa ke dokumentasi Bootstrap, teman-teman bisa langsung masuk ke kitbootstrap.com, klik dokumentasi. Oke, setelah di dokumentasi, sekarang kita buka project kita, belajar Bootstrap. Oke, ini kita hapus dulu tabelnya. Terakhir kita sudah membuat form. Kalau kita buka di browser, terakhir kita itu belajar Bootstrap. Nah, kita adalah di form. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita akan ganti jadi table. Formnya ini kita akan ganti jadi table. Kita buat ini form save as ke namanya table.html. Oke, kita sekarang sudah memiliki file table.html. Kita akan hapus formnya. Dari formnya teman-temannya sampai ke bawah nih. Kita hapus langsung saja. Kita refresh halaman kita. Maksud saya kita masuk ke browser ke table HTML. Sekarang filenya sudah tinggal halamannya tinggal navbar ya. Kita akan membuat tabelnya. Kita masuk ke dokumentasi, teman-teman langsung cari namanya table. Di sini kita akan lihat yang pertama, contohnya kita akan buat yang table simple seperti ini teman-teman. Ini langsung teman-teman copy saja. Ini tabelnya formatnya hampir sama dengan HTML juga teman-teman, jadi kita langsung copy saja ya. Oke, seperti biasa kita kasih tag start table. And table. Kita paste di sini teman-teman. Sekarang kita refresh halaman kita. Nah, sekarang sudah berubah. Tabelnya sudah terbentuk. Kita lihat tabelnya itu sejajar dengan tulisan navbarnya ya. Kita akan kasih kontainer. Di sini kelas kontainer. Kalau pakai Visual Studio teman-teman, saya cukup ketikkan container tag. Oke, langsung terbentuk dengan kelas kontainer. Bentuknya saya buat di bawah, rapikan. Kita lihat apakah sudah berubah. Ya, sekarang sudah berubah. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita ke dokumentasinya lagi. Kita akan rubah warna dari header dari table kita. Headernya itu kan ini teman-teman, first last handle. First last handle. Kalau misalnya table kita contoh nyata adalah nama, first name, last name, sama handle mungkin email ya. Oke, sekarang kita akan kasih warna untuk header dari table kita. Warna itu teman-teman, Bootstrap menyediakan Thread Light dan Thread Dark. Thread Dark itu yang warna hitam pekat ini teman-teman. Kalau Thread Light itu ini. Kita sekarang hanya buat Thread Dark aja ya. Oke, Thread Dark ini kita akan tambah di head dari table kita.
Kalau kita lihat ke bawahnya, code-nya adalah di sini teman-teman. Head dari tabel kita adalah ini. Jadi kita kasih kelas terhadap. Oke, ini kita langsung copy kita ke codingan kita. Nah, ini head-nya teman-teman ya. Kita paste saja. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang sudah berubah. Tapi kalau kita lihat di sini yang mau kita buat itu ada margin top sedikit ya. Kita akan kasih margin topnya di kontainer itu, kasih mt2 margin top 2 maksudnya teman-teman. Oke, sekarang sudah. Kemudian kita lihat ke dokumentasi Bootstrap, ada stripped rows. Maksudnya itu teman-teman, stripped rows itu warna dari setiap baris di tabel itu selang-seling teman-teman. Seperti kita lihat di sini, ini memang nggak selang-seling, tapi di sini si Bootstrap menyediakan kelas itu untuk membuat selang-seling. Mungkin teman-teman nanti lebih suka yang mana, lebih cantik yang mana menurut teman-teman, boleh teman-teman pilih. Oke, sekarang untuk membuat stripped terus seperti ini, kita gunakan kelas dari Bootstrap yaitu table stripped. Oke, table stripped itu kita tambah di dalam tag dari table ya. Oke, ini kita copy saja, kita masukkan ke dalam tabelnya di sini teman-teman. Oke, kita join di sini, kita kasih spasi, paste, kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ini juga bagus teman-teman ya tampilannya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau di sini yang mau kita buat itu, di sini dia nggak stripped karena kita memang di sini hover. Kita buat terakhir itu adalah hover. Hover itu maksudnya ketika kita arahkan kursornya ke barisnya, otomatis warnanya berubah teman-teman. Oke, kita lihat lagi Bootstrap punya apa. Kita lihat kelasnya apa lagi ke bawah ya. Nah, di sana juga kita bisa kasih border dari tabel itu teman-teman, baik border untuk data, baris, ataupun tabelnya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat di sini kan nggak ada border nih, nggak ada pembatasnya. Sekarang kita akan kasih bordernya teman-teman. Kita cukup menambahkan kelas table border di dalam tag tabelnya juga ya. Kita copy saja ini, atau ini juga boleh. Kita langsung masuk ke tabel kita. Ini strippednya kita ganti ya teman-teman ya, atau juga boleh digabung. Ini sekarang kita lihat, kita refresh halaman kita. Nah, sekarang dia sudah punya border. Kalau teman-teman lihat, nah ini sudah punya border ya. Oke, kita lihat lagi Bootstrap punya kelas apa lagi ke bawah. Ini borderless teman-teman. Ini kebalikan dari border tadi. Borderless ini menghapus border dari tabel kita. Nah, jadi tabelnya nanti seperti ini. Jadi sama sekali tidak ada garis di antara kolom dan tabel teman-teman ya. Di kolom dan baris maksud saya. Kita coba nih, kita hapus tag borderlessnya, kita ganti jadi borderless. Refresh halaman kita. Nah, sekarang tidak ada lagi pembatasnya atau bordernya teman-teman. Kita ke bawah lagi. Bootstrap punya kelas hoverable. Hoverable ini teman-teman seperti ini. Oke, kita akan buat seperti ini. Kita cukup menambah namanya table hover di dalam tag table kita teman-teman. Table hover ini ya. Kita cukup saja, titiknya tidak ikut. Titik itu menandakan itu kelas teman-teman kalau CSS. Sekarang kita akan copy dan masukkan ke dalam borderless-nya, kita hapus, kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi tabel kita punya kelas table hover ya. Kita coba. Nah, sekarang sudah ada. Tapi karena warna yang ketika di hover warnanya hampir sama dengan warna ini teman-teman, warna dasarnya, makanya dia tidak terlihat. Karena itu
table strip kelas dari table stripnya kita hapus dulu. Jadi itu hanya table dan table hover kelasnya. Kita refresh. Nah, sekarang sudah seperti itu teman-teman. Hampir sudah sama ya. Oke, kita lihat lagi dokumentasi Bootstrap-nya, dia punya kelas apa lagi. Oke, di sini ada small table. Table kita ini kan tampilannya besar. Kalau misalnya kita ingin memperkecil, kita lebih suka tampilannya tabelnya ini lebih kecil, maka kita bisa pakai kelas table dash sm, table garis sm. Itu kelasnya Bootstrap teman-teman. Kita langsung masukkan ke tag table dari table di halaman website kita. Kita langsung copy ini, masukkan di table ini ya teman-teman, di tag table. Kita ke halaman kita. Ini oke, jadi kita punya table hover dengan ukuran yang SM atau kecil, small. Kita refresh. Nah, tampilan jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin lebih suka yang tampilan yang lebih kecil seperti ini atau tampilan yang lebih besar, itu terserah teman-teman ya. Kita lihat lagi ke bawah. Ini contextual classes. Ini contextual classes itu kita bisa kasih warna di table kita berbeda-beda teman. Jadi maksudnya itu per baris bisa kita kasih warnanya gitu. Jadi enggak langsung default semua. Ini bisa kita kasih per baris. Contohnya seperti itu teman-teman. Kita kasih kelas di rowsnya. Jadi kita kasih warna itu per rowsnya di data barisnya gitu teman-teman. Contohnya ya, kita kan kalau kita lihat ke sininya dia kan ada rows nih. Berarti kita kasih kelas rows. Tabelnya itu kita kasih sebuah kelas namanya, kita boleh pilih dari sini, ada yang kelas table primary. Kita kasih ke bawah lagi namanya kelas secondary. Sini teman-teman ya. Oh, ini salah nih, bukan di tabel, ini kan header. Kita maunya di dalam datanya saja. Nah, ini kita coba lihat. Coba di bawah lagi. Coba refresh ya. Apa sudah berhasil? Nah, begini teman-teman. Jadi ini kita kasih manual di setiap rowsnya. Jadi setiap rowsnya kita kasih kelas-kelas tersendiri teman-teman. Kelas-kelas itu Bootstrap sediakan ada table primary, table secondary, table active, dan lain-lain teman-teman. Oke, kita selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini lagi, tadi berdasarkan rows, kita juga bisa berdasarkan TD atau kolomnya teman-teman ya. Ini kan ada TD nih. Yang pertama tadi TR rows. Oke, ini saya anggap teman-teman sudah ngerti yang ini. Kita akan ke bawah. Caption itu untuk memberi keterangan untuk table kita teman-teman. Contohnya di sini nih, ada caption list of user. Jadi ini menyatakan table kita ini merupakan list user. Nah, kita bisa kasih komponen punya Bootstrap caption, jadi tampilnya lebih bagus teman-teman ya. Kita lihat ya, captionnya itu diletakin di sini, di antara head dan table. Oke, kita lihat, tangan saja di sini. Di antaranya itu kan ini, di sini. Coba paste, kita refresh. Sudah benar, sudah berhasil ya. Kita bawa lagi. Bootstrap punya dokumentasi. Ini teman-teman, ada responsive table. Bootstrap punya responsive table. Jadi by default berarti Bootstrapnya tidak responsif. Tabelnya maksud saya. Kalau kita nggak kasih kelas table responsif. Sekarang kita akan kasih
kelas table responsif. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menjelaskan dulu, kalau nggak responsif itu tampilnya bagaimana, kalau responsif itu tampilannya bagaimana. Responsif itu kan sebenarnya tampilan website kita mengikuti device atau ukuran dari device kita. Contoh, ini nih, kalau saya ukurannya perkecil, contohnya saya buat di HP, contohnya ya kita buka di HP ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kebetulan kan karena datanya sedikit, jadi tampilannya masih tetap bagus. Coba kalau kita kasih datanya banyak. Contohnya kita kasih datanya itu sampai 8 data ya. Jadi ada first, last, handle ini kan kita copy saja ke menjadi tambahan data teman-teman ya. Kita handle ini kasih 5 lagi. 4, 5. Ini juga datanya kita kasih 5. 2, 3, 4, 5. Ini kita 4, 5. Kasih teman-teman ya. 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat. Datanya sudah cukup banyak. Coba kita perkecil tampilannya. Nah, ini kan jadi nggak kelihatan teman-teman. Harus diginikan dulu. Jadi dia ininya ada di bawah, ada di browsernya, browser yang mengikuti. Tapi kalau misalnya kita buat dia responsif, dia nanti apa namanya hover atau scrollnya itu nanti akan ada di sini teman-teman ya. Kita coba kasih kelas table responsif dari Bootstrap. Nah di sini. Tapi itu di luar, kalau kita perhatikan dia di luar table teman-teman. Jadi kita kasih satu div di luar table ini, dari komponen table ini. Jadi ini kita kasih satu div namanya table responsif. Coba teman-teman ya. Oke, di luar table ya, di luar komponen table ini ya, kita kasih namanya table responsif. Oke, penutupnya kita buat di bawah table. Perhatikan. Kita coba refresh. Sekarang kan tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita perkecil layarnya, misalnya contohnya dibuka di browser yang lebih kecil atau di device yang lebih kecil, maka tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Oke, tadi kan ini nggak ada kalau kita nggak kasih tool responsif. Makanya kalau dia nggak ada, dia di sini di browsernya yang akan memberikan ini teman-teman scrollnya. Tapi ini kita sudah sediakan scrollnya di sini, ini nggak ada. Jadi dia lebih bagus teman-teman tampilannya, nggak hilang, maksudnya nggak tertutup ke sini, maksudnya nggak tertutup ke sini, tapi nggak ada aksesnya ke situ. Aksesnya ke situ ya itu si browser yang mengikuti. Tapi di sini kita sudah sediakan, makanya dia sedikit lebih tampilannya lebih bagus lah pokoknya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bawah. Ini breakpoint ini maksudnya kelas kita itu responsif, dari kelas table responsif itu akan digunakan di device apa aja gitu teman-teman ya. Contohnya di sini kan ada table responsif, dia bisa pilihannya SM, MD, LG, atau XL. Ini SM ini small, medium, large atau besar, dan ini di atasnya besar teman-teman. Kalau teman-teman mau cek ini ukurannya, teman-teman masuk ke sini, ke menunya ada di sini layout. Coba klik kanan, opening tab. Nah, ini teman-teman ya. Small itu ukurannya segini, medium segini, large segini, dan extra large itu segini. Oke, nanti teman-teman atau mungkin
nanti kita akan bahas di video-video yang lain kalau tidak ada halangan ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kita hanya fokus untuk ke tabelnya dulu. Kita coba kasih 1 SM. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu lah SM itu berapa. SM itu smell itu lebih besar sama dengan 576 pixel. Tapi harus di bawah dari ini teman-teman, karena kan kalau udah kesini dia udah medium. Jadi lebih besar dari sini dan lebih kecil dari sini. Oke, kita coba yang SM saja ya teman-teman. Kita akan lihat di sini. Kita akan kasih tabel responsif SM. Kalau kita lihat dokumentasinya, dia buatnya seperti apa. Nah, tadi kan kita masukkan hanya tabel responsif saja, nggak ada garis SM. Sekarang kita akan lihat garis SM. Kita tambah garis SM, berarti tabel kita akan responsif ketika ukurannya mencapai SM. Begitu kira-kira pengertiannya teman-teman. Kita coba lihat ke sini, kita refresh, tidak terjadi apa-apa karena dia memang untuk responsif pada saat dia tabelnya SM atau kecil. Oke, terus kan kita nggak tahu nih, ini ukuran SM-nya itu berapa sih, atau ukuran yang pada saat kita kecilin browser kita ini ukurannya berapa. Nah, kita mungkin bisa lihat, klik kanan, inspect. Di sini, teman-teman ke compute. Nah, di sini kan ada ukuran. Dari compute ini, kita bisa lihat ukuran daripada device kita atau browser kita ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung klik di HTML-nya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau mau lihat ukuran body, teman-teman tinggal klik di bodinya. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau mau ke spesifiknya lagi, contoh ke navbar, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, jadi video untuk tabel mengenai bootstrap hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih.